Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan beribadah, murajaah, menghafal Al-Quran, dan berkumpul di aula yang semoga Allah muliakan. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un sampai kepada kita, yang semoga oleh Allah di yaumil akhir dikasih syafaat. Amin. Oke, langsung saja. Berhubung sekarang malam Jumat, Ikhwan Akhwat apa kabar? Ikhwan Akhwat apa kabar? Oke. Enggak. Bukan. Pernah nggak sih? Belum. Nah, pernah nggak sih kalian merasakan gitu galau sendirian? Galau sendirian melihat teman yang ingin nikah atau yang sudah nikah. Aduh, seperti Kang Firman, Kang Leon, Kang Ali, Kang Adit, katanya insya Allah udah mau pada nikah nih. Aduh, kita malah galau sendirian, mikirin tentang jodoh kita tuh siapa, di mana, kapan ketemunya, kapan jadinya gitu. Pernah nggak kalian rasain mikir seperti itu gitu? Nah, kalau pernah, sama ya teman-teman, pernah. Tapi gini ya teman-teman, logikanya terkadang kita tuh suka malah galau sendiri tentang ciptaan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Malah kita tiba-tiba galau, insecure tentang yang Allah berikan kepada kita, tentang rupa, fisik, dan lain-lain. Logikanya gini teman-teman, kalau kita galau karena fisik itu, yang ciptakan rupa kita siapa? Allah. Yang berikan jodoh kepada kita siapa? Jadi nggak usah galau-galau gitu kan? Nah, bentar nih. Belum. Ini mau nanya ke Akhwat ya. Akhwat ada? Akhwat ada? Oke. Akhwat, maukah akhwat nikah dengan suami yang rupawan? Jawab akhwat. Yang nggak jawab berarti bukan akhwat ya. Nih, sekali lagi. Akhwat, maukah menikah dengan suami yang rupawan? Rada keras atau sedikit? Mau nggak? Udah rupawan, pinter. Jawab dong, bareng-bareng kompak. Akhwat. Udah rupawan, pintar, terus rezekinya melimpah. Udah rupawan, pintar, rezekinya melimpah, tapi akhlaknya bejat. Tuh, ikhwan, dengar bahwa akhwat tuh merindukan sosok laki-laki yang akhlaknya mulia. Jadi dengan tampilan kita yang saki ayananya dilihat mual, duh,
kalau mau bersaing juga gitu kan dengan tampilan, aduh, tentang kepintaran apalagi gitu kan, tentang harta juga cuma bisa buat beli bubur Mang Ai gitu kan. Aduh. Oke. Kenapa sih dengan akhlak mulia? Karena Allah suka. Karena Allah suka. Dengan Allah suka, Allah tanamkan rasa rindu tentang akhlak mulia kepada hamba-hambanya. Nih, sekarang ke Ikhwan. Jawab kompak ya. Yang gak jawab berarti bukan Ikhwan. Ikhwan, maukah Ikhwan nikah dengan akhwat yang rupawan? Jawab, jawab dik. Jawab. Mau juga nutup awal ya, bohong tapi. Nah, Ikhwan, maukah dapat istri yang rupawan? Mau. Udah rupawan, pinter? Rupawan tuh elegan, indah, anggun, cantik, enak dipandang. Oh ya, balik. Nih, nanya nih, juara sama kece, mana nggak ada suaranya? Jawara sama kece. Nih, mau nggak punya istri yang rupawan? Udah rupawan, pinter. Udah pinter, rezekinya melimpah. Udah rupawan, pinter, rezekinya melimpah? Belum. Tapi akhlaknya solehah. Aduh, mau banget gitu. Aku juga mau gitu. Tapi bentar ya teman-teman. Awal. Jadi intinya akhlak ya teman-teman. Cirinya akhlak tuh, akhlak yang baik tuh gimana? Yang hatinya ikhlas, yang hatinya tulus. Dengan yang kita tahu kisah yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tentang seorang perempuan yang melihat seekor anjing kehausan, dia langsung melepaskan sepatu haknya untuk mengambil air. Dengan sikapnya itu Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Dan dengan ada cerita tentang seorang pembunuh yang 99 sampai membunuh si rahib yang sampai ke 100-nya, tapi di tengah jalan dia meninggal. Tapi Allah ampuni taubatnya, ampuni dosanya gitu kan. Karena ketulusan hatinya. Tulusnya gimana? Enggak berharap apapun dari manusia, dari makhluk, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya teman-teman, ada satu kisah. Seekor singa bisa memeluk seorang ibu. Loh, kok bisa ya takluk sama seorang ibu? Apakah karena ibu itu cantik? Jawab teman. Apakah ibu itu cantik sampai si singa itu takluk gitu, memeluk sama ibu, sama si ibu ini? Enggak ya teman-teman. Apa karena hartanya yang melimpah? Enggak. Apakah karena jabatannya, popularitasnya, statusnya, atau followersnya? Enggak kan teman-teman. Tapi kenapa sih singa yang ganas, besar, bisa memeluk seorang ibu? Tapi jadi jawabannya gini teman-teman. Karena si ibu ini pernah menolong 5 tahun yang lalu si singa ini dengan ketulusan hatinya, sampai Allah menurunkan rasa rindu kepada yang si ibu ini yang menolong saat sudah 5 tahun tuh. Coba nih ya, yang ahli push up nih siapa? Kang Leon. Terus berhadap sama singa, dipeluk mal, paling dimakan gitu kan. Iya, sok siapa lagi yang berani gitu. Tapi dengan karena kasih sayang yang tulus dari seorang ibu, karena telah menolong hewan pun ingat itu hewan, apalagi manusia teman-teman.
Nah, jadi poinnya nih teman-teman. Yang pertama tuh akhlak yang mulia. Dan yang kedua, jaga sholat. Kata Rifki Mahmomat, jaga sholat. Sebab sholat bisa memperbaiki hidup kita gitu. Terus misalkan ada yang bilang, anu teu sholat ge anu jarang sholat tapi rezekina loba gitu kan, banyak gitu. Tapi apakah dengan rezeki yang banyak gitu, nih tanda kutip yang jarang sholat, apakah dengan rezeki yang banyak dia teh merasa cukup? Enggak, ternyata yang jarang sholat tuh malah bisa istijraj. Jadi dibebani oleh harta sehingga disibukkan dengan hartanya sampai tidak merasa puas. Jadi kita mending lebih baik cukup beli mobil, cukup buat jajan, buat liburan cukup, buat nikah cukup, gitu kan? Buat ke Mekah cukup. Nah, jadi kita tuh mending ngeroteh yang cukup aja gitu ya, teman-teman. Dan terakhir teman-teman, mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi gini, Ali bin Abi Thalib berkata, semua kepahitan telah kurasakan, tetapi tidak ada yang lebih pahit daripada berharapnya hati kepada manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman, cuma 3 poin. Yang pertama, perbaikilah akhlak karena Allah suka. Oke? Yang kedua apa? Sholat. Jaga sholat. Umat jaga sholat. Nah. Yang ketiga apa? Jangan berharap hati kepada manusia. Dengan berharapnya hati kepada manusia bahwa Allah bisa cemburu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas perkataan yang masih berantakan, dengan penyampaian yang masih kurang, karena kekurangannya asli milik pribadi dan kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.